0031 di sini saya dari kelompok 7 akan sharing time bersama laboratorium anatomi mengenai 2 klinis pada pertemuan kedua, yaitu tentang salpingitis dan juga inclusion case. Nah, kita ke klinis yang salpingitis terlebih dahulu ya. Jadi, salpingitis ini adalah keadaan tuba dari ovarium yang tergolong dalam penyakit radang panggul atau PID. Itu didefinisikan sebagai peradangan pada saluran genital bagian atas akibat infeksi pada wanita. Nah, penyakit ini mempengaruhi rahim, saluran tuba, dan atau ovarium. Ini biasanya infeksi menyebar dari saluran genitalia bawah. Sebagian besar kasus pada PID ini terkait dengan infeksi menular seksual, termasuk juga dari Neisseria gonorrhoeae chlamydia. Nah, untuk gejala dari salpingitis ini mirip dengan penyakit radang panggul yang dimana yaitu nyeri pada abdomen bagian bawah, terus juga atau pelvis, ada vagina, perdarahan uterus abdomal, terus nyeri tekanan abdomen bagian bawah, dan pembekakan aneksa. Nah, tes kehamilan pada pasien yang dicurigai salpingitis perlu dilakukan yang namanya untuk menyingkirkan diagnosis obstetrik. Nah, seperti kehamilan ektopik, pemeriksaan ultrasonografi dapat mendukung diagnosis salpingitis. Nah, untuk pemeriksaan laparoskopi dapat mengkonfirmasi diagnosis, tetapi jarang dilakukan dikarenakan ini tuh besarnya resiko dibandingkan keuntungan. Jadi pemeriksaan laparoskopi ini jarang dilakukan ya, karena resikonya itu besar daripada keuntungannya. Nah, untuk etiologinya sendiri itu bakteri dari kuman akibatnya itu tidak rajin yang namanya merawat organ pada kewanitaannya. Nah, bakteri yang biasanya menjadi penyebab dari penyakit ini, bakteri apa? Yaitu bakteri dari yang namanya salpingitis adalah Chlamydia, Gonococcus, ada Mycoplasma, ada Streptococcus. Selain dari bakteri juga penyebabnya itu adalah hubungan seksual, terus juga aborsi, terus keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu dari kontributornya. Nah, untuk epidemiologinya itu PID paling sering nih terjadi pada wanita usianya itu sekitar 15-25 tahun. Pada 2001 ada lebih dari 750 kasus PID di Amerika Serikat. Selama dekade terakhir tingkat PID telah menurun, tetapi masih sering terlihat nih di klinik rawat jalan dan pengaturan gawat darurat. Nah, jenis salpingitis ini ada 2 jenis salpingitis, perlu diingat, ada salpingitis akut sama kronik. Nah, kita ke salpingitis akut. Jadi salpingitis akut ini tuba palopinya itu menjadi merah, terus juga bengkak serta mengeluarkan cairan yang membuat dinding tuba saling menempel. Tuba bisa menempel pada bagian intestinal yang terdekat. Pada kasus infeksi parah, tuba palopinya bisa dipenuhi dengan yang namanya pus. Terus salpingitis kronis. Nah, salpingitis kronis ini salpingitis biasanya mengikuti gejala dari salpingitis akut. Nah, bahaya dan komplikasi dari salpingitis sendiri itu infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada tuba falopi secara permanen, sehingga sel telur yang dikeluarkan dari ovarium ini tidak bertemu dengan sperma. Infeksi juga menyebar ke indung telur dan rahim. Kehamilan ektopik dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi ini tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dari tuba falopii. Nah, resiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis radang panggul lainnya itu adalah sekitar. Nah, faktor resikonya sendiri
itu salpingitis ini sering terjadi itu seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, itu faktor resikonya. Terus juga aktivitas seksual pada usia remaja, dan penderita itu pernah yang namanya terkena penyakit menular seksual sebelumnya. Nah, untuk pencegahannya itu yang pertama itu lakukan nih kegiatan yang seksual yang sehat, terus juga pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan juga pasangan. Terus juga selain itu, selain pemeriksaan kesehatan, itu dilakukan juga pemeriksaan ginekologi. Nah, pemeriksaan ginekologi ini maupun tes infeksi ini tujuannya itu agar kita tuh untuk mendeteksi nih gejala penyakit radang panggul atau penyakit lainnya gitu. Nah, kita ke klinis yang kedua. Klinis yang kedua tentang inclusion case. Nah, inclusion case ini atau disebut juga dengan kista epidermoid. Nah, kista epidermoid ini juga dikenal sebagai kista sebaskokus. Nah, kista sebaskokus adalah nodul subevirdelma berkapsul yang diisi dengan keratin. Nah, meskipun paling sering terletak di wajah, terus juga leher, badan. Nah, kista epidermoid ini dapat terbentuk di mana saja, tetapi itu umumnya yang paling sering terjadi itu letaknya itu yang saya sebutkan tadi, wajah, leher, dan juga badan. Nah, untuk etiologinya, nah pada mayoritas kista epidermoid ini bersifat sporadis. Nah, meskipun kista epidermoid ini dapat ditemukan di autosomal dominan atau AD, sindrom Gardner, terus juga poliposis abnormatosa atau familiar, dan sindrom Garlin. Kista epidermoid terjadi sebelumnya pada pubertas di lokasi dan jumlah yang tidak bisa meningkatkan kecurigaan suatu sindrom. Pada sindrom Fabry-Richardson itu elastis nodular dengan kista dan komedo. Pada pasien usia lanjut, kista epidermoidnya itu dapat terjadi akibat kerusakan sinar matahari kronis. Pasien yang menggunakan BRAF inhibitor dapat mengembang kista epidermoid pada wajah. Akhir-akhir ini imiquimod dan scylosporin diketahui menyebabkan kista inklusi epidermal. Epidemiologinya, kista epidermoid ini adalah kista kulit yang umumnya dan biasanya terjadi dekade ketiga dan keempat pada kehidupan. Jarang ditemukan kista ini sebelum pubertas. Mereka sebagian besar ditemukan ini pada laki-laki versus perempuan. Nah, laki-laki sama perempuan itu perbandingan rasionya itu 2:1. Nah, pada periode neonatal, kista epidermal kecil yang disebut dengan milia sering terjadi sekitar 1% dari kista epidermoid. Telah dicatat memiliki transformasi ganas menjadi karsinoma sel squamosa atau SCC dan karsinoma sel basal. Patofisiologisnya, kista epidermoid berasal dari infundibulum folikular. Nah, umumnya ini kista adalah hasil dari penyumbatan folikel kista berkomunikasi dengan permukaan kulit melalui lubang yang berisi keratin. Terus juga gangguan folikel penting dalam patogenesis karena kenapa mereka yang acne vulgaris mungkin memiliki kista epidermoid multiple yang berasal dari komedo. Nah, selain itu juga mereka juga dapat terjadi karena traumatis dan cedera venetral yang mengarah ke implantasi epitel. Kista epidermoid dilapisi dengan epitel squamosa yang menyebabkan akumulasi keratin, yang dimana akumulasi keratin di dalam lapisan superdermal atau dermis. Umumnya kista tidak menunjukkan gejala sampai pecah. Ketika kistanya pecah, itu reaksi inflamasi terjadi dari perpindahan keratin, lunak, dan kuning dalam dermis dari jaringan sekitar. Prognosisnya, kista inklusi epidermis dikenal sebagai kista jinak. Namun, keganasan yang jarang dapat terjadi, karsinoma sel squamosa adalah keganasan yang paling diikuti
oleh karsinoma sel basal. Dalam mengembang keganasan, karsinoma sel squamosa terjadi sekitar 70% dari waktu. Komplikasinya itu komplikasi ruptur, yang dimana itu meliputi eritema, pembengkakan, dan nyeri. Komplikasi operasi pengangkatan termasuk perdarahan, infeksi, dan ketakutan. Eritema dan nyeri dapat diatasi dengan trikonolon intralesi. Infeksi setelah operasi dapat dicegah dengan menggunakan teknik asimtik yang tepat, yang dimana meskipun dikenal sebagai kista jinak, keganasan jarang dapat terjadi. Untuk penata laksanaannya, yang paling efektif mengakibatkan eksis bedah lengkap kista dengan dinding kista utuh. Eksis lengkap harus ditunda jika terdapat infeksi aktif karena bidang diseksi akan sulit. Dalam kasus ini, insisi awal dan drainasi dapat diindikasi dengan potensi terulang di masa depan. Anestesi lokasi dengan epinefrin lebih disukai untuk meminimalkan pendarahan. Anestesi harus disuntik di sekitar kista dengan menghindari injeksi langsung ke dalam kista. Sayatan elips berdiameter kecil dengan masuknya inti pusat. Terus Vuktum dapat digunakan untuk hasil kosmetik yang optimal. Menjaga sayatan di garis ketegangan minimal adalah penting. Kenapa? Penutupan subtikular dan epidermis berlapis-lapis ini akan menghasilkan hasil yang optimal. Pendekatan bedah alternatif juga dapat dilakukan dengan biopsi pans yang pengusiran kista untuk melalui defek kecil atau eksis standar. Jika peradangan di sekitar trikonolon intralesi dapat digunakan untuk membantu mengurangi peradangan. Selain penundaan operasi pengangkatan, jika kista telah pecah dan lapisannya hancur, kista akan muncul kembali, namun menghilang ke seluruh lapisan kista penting dan mengurangi kekambuhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kedua mengenai dua klinis tadi. Mungkin saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.